Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di pagi Sabtu kedua bulan Sya'ban. Kita sudah mendekati nisfu Sya'ban. Tidak lama lagi akan memasuki gerbang bulan Ramadan. Salawat dan beri salam ke atas Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumahnya. Kita telah salat subuh, salat fajar di Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalan Lidang. Tadi kita bersama surah Al-Infitar dan surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Infitar 19 ayat. Sesudahnya surah Mutaffifin 36 ayat, tapi tidak diambil semuanya ya. Surah Al-Infitar diambil semuanya. Kita mau melihat 1-2 ayat saja. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat tentang fenomena hari kiamat. Bahwa langit ini kan hancur berkecai, hancur berantakan. Bintang-bintang juga, termasuk bumi ya. Bumi dalam surah lain. Nah, di sini sebenarnya langit, bintang, laut itu meledak jadi api. Air laut menjadi api, bayangkan. Kemudian kubur semuanya terbongkar. Waktu itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap individu, setiap personil baru sadar apa yang sudah dia buat, apa yang belum dia buat. Kalau dia berat langkahnya ke masjid, menyesal nanti di sana. Kalau ringan langkahnya ke masjid, wah untunglah saya ke masjid dulu, saya akan dilindungi. Karena ahlul masjid, ahlullah. Ahlul masjid itu orang yang dilindungi Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ayat 5 ya. Setiap orang, setiap individu, setiap personil akan menyadari apa yang sudah dia buat. Kebaikan atau kejahatan. Kejahatan akan nampak, kebaikan juga akan kelihatan. Wa akharat, apa yang dia tangguhkan, yang dia tunda. Jadi jangan selalu menunda ya. Artinya jangan selalu menunda menangguh. Subhanallah. Subhanallah. Dan akan kita kaitkan dengan sorotan khutbah Jumat kemarin tentang salat sebenarnya ya. Jadi tentang salat saja. Adakah salatnya penuh? Kalau penuh, alhamdulillah. Dia akan memuji dirinya, memuji Allah nanti. Karena kemarin dalam khutbah juga dikatakan, salat itu amal pertama yang akan disemak, yang akan dicek, yang akan diperiksa. Salat ibadat pertama yang akan diperiksa nanti di sana. Semuanya akan diperiksa. Puasa akan diperiksa. Salat akan diperiksa. Infak akan diperiksa. Tapi yang mula sekali salat. Karena salat itu standar patokan. Kalau salatnya bagus, idza shaluhat katanya, kalau sembahyangnya baik, amal ibadah lain kan baik. Nah, maka Umar bin Khattab jadi khalifah pernah memanggil para gubernurnya. Apa kata Umar? Yang paling penting bagi aku ini, para gubernur ini, perbaiki salat kamu katanya. Kalau salat kamu beres, manajemen kamu akan beres. Kalau salat tak beres, manajemen serba tak beres. Begitu juga manusia yang hidup ini. Manusia ini kalau salatnya beres, insya Allah
hablum minallah, hablum minannas, bisa jadi beres. Tapi kalau sholat tak beres, yang lain berantakan. Pasangan suami istri, tugas suami terhadap istri, tugas istri terhadap suami, terhadap anak-anak, akan serba tak beres kalau sholatnya tak beres, kata Umar bin Khattab. Kemudian kalau bicara tentang sholat ini, kita tidak cukup membaca buku fikih saja, kita mesti baca hadis tentang sholat, kita mesti baca tafsir, kita melihat ayat tentang sholat. Macam mana as-salah ataupun salat disorot di dalam kitabullah. Kalau kita lihat di awal alif lam mim saja ya, yang selalu dibaca di awal alif lam mim, kalau kita perhatikan bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama alif lam mim, ayat kedua zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ayat ketiga alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum salat, kita perhatikan ayatnya, belajar dari ayat Quran. Sebelum yuqimuna as-salah, yu'minuna bil ghaib dulu. Itu kuncinya. Kunci salat itu kuatkan keyakinan, keimanan kepada ghaib. Kuatkan keyakinan kepada Allah. Macam mana nak kuat keyakinan kepada Allah? Mesti belajar, mesti belajar tentang Al-Quran, kitabullah, belajar tentang sifat-sifat Allah, asma Allah, belajar tentang kekasih Allah, para anbiya, para aulia. Serba sedikit kita kena tahu macam mana mereka salat, macam mana Nabi salat, macam mana sahabat salat. Kita kena tahu kalau kita ingin belajar salat. Jangan baca buku fikih saja, sejarah tidak dibaca, Quran tidak dibaca, tafsir tidak disemak, mesti disemak tafsirnya. Sebelum ayat salat atau kata-kata salat dalam awal surah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebelumnya ayat 2, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitabullah itu, yakinilah dengan penuh pedoman hidup bagi ahli takwa. Orang yang salat itu mesti mempedomani Al-Quran, mesti mengimani yang gaib, baru dia salat. Dan salat ini di sini dikatakan wa yuqimuna shalah. Wa yuqimuna shalah. Ini banyak dibahaskan, dibincang oleh ulama, termasuk tafsir Indo al-Imam Qurtubi. Kalau kita semak di sana, nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada edisi Indonesianya ya. Bagi yang meminat baca tafsir dalam versi Indonesia, ada terjemahan lengkapnya tafsir Al-Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, wa yuqimuna ini, di segi bahasanya, diambil pada qama. Qama yaqumu. Ini mesti tahu ya. Kalau ingin belajar salat, tahu bahasa serba sedikit. Dari mana kata-kata salat? Dari mana kata-kata yuqimuna? Kalau tak belajar bahasa, macam mana mau belajar mengetahui isinya? Kata Imam Qurtubi, yuqimuna itu bukan makna seperti qama al-walad, anak berdiri. Kalau dalam buku-buku di pondok, qama zaidun. Ini bukan dari qama zaidun katanya. Subhanallah. Ini artinya bukan makna berdiri, bukan mendirikan. Jadi tidak tepat kalau kita artikan mendirikan salat. Bahkan kata Imam Qurtubi, daripada qamal haq, menegakkan kebenaran. Jadi salat itu menegakkan salat, bukan mendirikan salat, bukan mengerjakan, menunaikan, melaksanakan. Merealisasikan, membuktikan, menerapkan. Subhanallah. Ini dari segi akar katanya. Dari mana datang wa yuqimuna shalah? As-salah pula ya, as-salah. As-salah ada buku kecil
perlu dimiliki. Ada edisi Indonesianya, ada di Shopee, Rahasia Salat karangan Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Karyanya ditulis dalam bahasa Arab, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin tahu salat perlu dicari, ada di toko-toko buku insya Allah. Rahasia Salat karya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Tidak tebal bukunya, buku nipis, buku kecil saja. Salat itu katanya artinya doa. Salat juga artinya as-silah. Silah. Silah itu koneksi, hubungan, jaringan. Itu maka kemarin dalam khutbah Jumat dikatakan, bila kita salat itu mi'raj. Memang ada dalam kata hikmah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bila kita salat, kita menghadap Allah. Kita tersambung koneksi dengan Allah. Macam mana Nabi mi'rajnya naik ke langit, menghadap Allah, kita salat itu menghadap Allah. Itu maka kita katakan, wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan wajahku. Wajah itu bukan wajah muka, kepala ya. Wajah hati. Hati kita menghadap Allah. Wajjahtu wajhiyya. Maka salat itu kata Prof. Abdul Halim Mahmud rahimahullah, daripada silah. Macam mana kita ingin tersambung koneksi waktu salat? Kita mesti membina jaringan di luar salat. Kalau di luar salat jaringannya putus, macam mana mau tersambung di dalam salat? Nah, maka selalu dikatakan di sini, di antara yang menarik dalam komunitas umat Islam, di antaranya sebelum salat subuh mereka duduk bersama Al-Quran dulu sebelum qamat. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam. Setengah jam sesudah salat baru mereka takbir. Yang setengah jam itu diisi dengan tilawatul Quran. Orang di masjid semua pegang Quran. Nah, kalau kita lihat lah ya, komunitas yang mengambil berat, mementingkan masalah koneksi. Ataupun kita di rumah baca Quran. Setengah jam, 1 jam. Sejak dari bangun tahajud, banyak kan baca Quran waktu tahajud. Sampai di masjid. Sambungan sudah ada, kita sudah bertahajud, kita sudah baca Quran. Pernah saya waktu di Brunei ketemu seorang jemaah, saya sudah sholat Isya. Sudah sholat Isya, jemaah semua dah keluar, dah kosong, masjid dah kosong. Adalah seorang hamba Allah itu baca Quran dia. Saya datangi. Encik, kenapa baca Quran? Kita kan baru sudah sholat. Oh, betul katanya. Tadi kita sholat. Saya tak pasti tadi waktu sholat itu sholat saya baik semuanya atau banyak kelemahannya. Maka bacaan Quran saya ini diharapkan bisa membaiki kelemahan sholat saya tadi. Itu pula menurut dia ya. Jadi kalau kita lihat Quran, nah, ayat surah Al-Ankabut contohnya. Ayat tentang salat, sebelum perintah salat, perintah membaca Al-Quran. Subhanallah. Surah Al-Ankabut. Yang selalu diangkat dalam membicarakan salat. Kemarin pun dalam khutbah diangkat juga ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45 Suratul Ankabut halaman 401. Nah, tengok. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Nah, perhatikan. Tadi dalam Al-Baqarah kita banyak dapat pelajaran daripada ayat 3 surah Al-Baqarah. Ini ayat 45 surah Al-Ankabut. Ingin tahu salat? Baca Quran. Pelajari Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah.
Baru innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat ini kemarin diangkat dalam khutbah Jumat, tapi diambil dari innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar saja. Itu pertengahan ayat. Awalnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Quran dulu. Wa aqimis shalah, baru salat. Perintahnya step pertama, langkah pertama tilawah. Utlu itu tilawah. Tala yatlu utlu tilawah. Step keduanya, langkah keduanya baru aqimis shalah. Barulah hasilnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak senang ya belajar salat, kita bisa tahu ayat tentang salat. Sebagai penutup dibacakan hadis Nabi. Hadis Nabi ini memberi kita takut ya. Katanya di sini, yadrusul Islam kama yadrusu wasiz khaw hatta la yudra ma siyam wala salah. Islam ini akan pudar. Islam ini akan pudar seperti pudarnya baju, pakaian kita. Yang ada warna-warninya makin lama makin pudar. Demikianlah juga Islam ini akan pudar katanya, sehingga orang tidak tahu siam, tidak tahu salat, tidak tahu masjid. Tidak ada dalam memorinya masjid. Salat dia tidak paham, pudar. Nah, ini diantara asyratus sa'ah, diantara tandanya hari kiamat sudah dekat. Yadrusul Islam kama yadrusu wasyith thawb. Islam ini akan lusuh, akan pudar sepertinya sebagaimana pakaian bapak dan ibu mau pudar, luntur lama-lama, luntur jadinya. Yang warna terang jadi pudar. Hatta la yudra, akhirnya manusia tidak tahu tentang siam, tentang salat, tentang nusuk, tentang sedekah. Jadi kita sangat takut nih Pak ya. Jadi kalau kita bicara tentang salat, kita perlu baca Quran, perlu baca tafsir, perlu baca hadis, perlu baca macam mana salatnya Nabi, macam mana salatnya sahabat. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, katanya. Salatnya Nabi, salat berjemaah 5 waktu di masjid. Salatnya Nabi, kalau ada yang tak datang salat ditanya, di absen, supaya penyakit absen tak datang ke salat ini jangan merebak, jangan menular. Ini penyakit yang di zaman Nabi sangat dikhawatiri, ditakuti. Maka Nabi mengambil berat tentang orang yang datang salat ditanya dan dicari ke rumahnya. Di zaman sahabat juga, zaman Khulafaur Rasyidin juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.